Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Harapan saya, doa saya, Bapak Ibu dan saudara semua dalam keadaan baik. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Sebelum kita merenungkan isi hati Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih sayang, kemurahan, anugerah yang berlaku di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kami hendak merenungkan isi hati Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami dan membawa kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah badai kehidupan, dan di tengah-tengah keberadaan kami di dalam dunia ini, tangan Tuhan tetap memegang kami, menuntun kami, dan tangan Tuhan akan membawa kami kepada jalan kebenaran yang penuh dengan kemuliaan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan di atas segala-galanya, dan kami sungguh mengucap syukur bahwa pagi ini kami kembali bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain boleh belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Amin. Pagi ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang pentingnya pengharapan di dalam Kristus. Karena itu, sepanjang tahun ini kita akan belajar bagaimana bergantung, bagaimana berharap sungguh-sungguh dalam Kristus. Hari ini kita hendak merenungkan apa yang sering kita dengar, apa yang sering muncul. Seringkali orang mengucapkan itu, bahkan kita sendiri juga mengucapkannya. Dan banyak orang di sekitar kita yang mengucapkan istilah ini, bahwa tahun baru itu identik dengan harapan baru. Mengucapkannya begitu mudah, tahun baru ada harapan yang baru. Tetapi dalam prakteknya tidak semudah yang diucapkan oleh banyak orang. Dan tidak semudah seperti kita mengucapkannya. Karena ada banyak saudara-saudara kita justru di tahun yang baru ini ada banyak pergumulan yang baru, ada banyak konflik yang baru, ada banyak beban-beban yang baru. Tetapi biarlah kita percaya bahwa selama kita tetap di dalam Kristus, ada harapan, ada pengharapan yang selalu baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih artinya harapan itu? Atau apa artinya pengharapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan berasal dari kata dasar harap. Harap itu berarti minta atau mohon. Jadi harap itu adalah keinginan supaya sesuatu bisa terjadi. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harapan itu berarti selalu berharap, selalu menanti. Selalu berharap berarti ada sesuatu yang dapat diharapkan. Selalu menanti itu berarti ada keinginan supaya sesuatu yang diinginkan bisa menjadi sebuah kenyataan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Alkitab, apa sih artinya harapan itu? Atau apa artinya pengharapan? Dalam bahasa Yunani, kata pengharapan
dituliskan dengan kata elpis, elpis, elpis. Artinya menantikan yang baik. Bukan menantikan dalam arti konotasi yang negatif, tetapi menantikan yang baik. Dan dalam bahasa Ibrani dituliskan mikve, M-I-Q-V-E-H, mikve. Artinya sangat menantikan dan sangat mengumpulkan. Dalam kamus Alkitab, kata harapan itu berarti berharap, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi harapan tidak tergantung pada apa yang dimiliki oleh seseorang, juga tidak pada apa yang dapat diperbuat bagi dirinya sendiri. Demikian juga tidak pada apa yang dapat dibuat oleh orang lain bagi orang itu. Contohnya Bapak Ibu, jelas kita sering membaca ayat ini dan kita tahu kisahnya. Abraham tidak ada dasar dalam situasi dan keadaannya yang bisa membenarkan harapannya bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Benar kan Bapak Ibu, kita sering membaca ayat itu, kita sering mendengarnya. Dan ayat ini sering dikhotbahkan. Tapi pagi ini kita mengingat kembali. Roh Kudus membawa kita supaya kita ingat seorang yang bernama Abraham. Tidak ada dasar dalam situasi dan keadaannya yang bisa membenarkan harapannya bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak. Tetapi karena ia percaya kepada Tuhan, ia dapat berharap juga. Kalau Bapak Ibu masih ingat, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa harapan Alkitabiah itu tidak dapat terlepas dari iman kita kepada Tuhan. Dan tidak bisa terlepas dari kerinduan kita untuk mencari Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, dan untuk mengasihi Tuhan. Kita akan membaca ayatnya di dalam Roma pasal 4 ayat 18. Agar kita mengerti bahwa pengharapan di dalam Kristus itu berarti kita harus memiliki keberanian berharap. Walaupun tidak ada dasar bagi kita untuk berharap. Roma pasal 4 Bapak Ibu, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Roma pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saya ulangi membacanya. Renungkan Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Dan Abraham percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pengharapan kita terhadap Kristus, kita harus percaya akan setiap janji yang telah disampaikan di dalam Alkitab. Peganglah janji Allah, hidupi janji Allah, dan kasih Allah. Percayalah kepada Allah. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kehidupan di mana goncangan, di mana pergumulan membuat banyak di antara kita yang menjadi
pesimis, putus asa, hilang pengharapan, hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tetapi kalau kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, berarti kita memiliki kerinduan untuk menantikan, untuk mempercayai bahwa setiap janji Allah tentang penyertaan, tentang pemeliharaan, tentang perlindungan, tentang penyediaan, tentang kehidupan, tentang keselamatan, itu pasti digenapi. Bagaimana keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sementara saya menyampaikan apa yang sudah saya bagikan ini, tolong Bapak Ibu dan Saudara semua merenungkan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita hadapi, dan bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Pengharapan adalah kata yang sering kita dengar. Pengharapan atau harapan adalah kata yang sering diucapkan oleh orang-orang percaya yang ada di dalam gereja, yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam persekutuan, bahkan kita sendiri sering mengucapkannya. Seperti yang saya ungkapkan di awal khotbah tadi. Namun banyak yang tidak mengerti apa arti pengharapan dan apa tujuan dari pengharapan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa pengharapan adalah jangkar yang kuat. Pengharapan adalah jangkar yang kokoh. Janji Tuhanlah, janji Tuhan yang saya percaya, janji Tuhan yang Bapak Ibu percaya, janji Tuhan yang kita sama-sama nantikan. Itu yang akan membuat kita tetap kuat di dalam dunia ini. Itu yang akan membuat kita bisa berdiri teguh, bisa bertahan dari hantaman badai, dari pergumulan kehidupan. Karena pengharapan adalah sauh, adalah jangkar yang membuat kita tidak diombang-ambingkan. Kita tetap kuat dan tidak hanyut karena arus kehidupan. Hanya di dalam Kristuslah ada pengharapan yang pasti. Hanya di dalam Kristuslah ada pengharapan yang sejati. Jadi di luar Kristus tidak ada pengharapan yang pasti. Itu jelas Bapak Ibu. Di luar Kristus tidak ada pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Ada baiknya setelah Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini, nanti coba putar kembali, coba cari kembali khotbah minggu yang lalu, sehingga kita bisa menyatukan dan semakin mengerti tentang pengharapan di dalam Kristus. 1 Petrus pasal 1, Bapak Ibu, mari kita lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saya baca sekali lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi di dalam Kristus selalu ada hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan, dan dasarnya karena Kristus telah bangkit dari kematian, membebaskan, melepaskan kita, dan melahirbarukan kita. Karena itu Bapak Ibu jangan bermimpi kita ada dalam pengharapan akan Kristus, tetapi kita hidup di luar Kristus. Kita tidak hidup di dalam ketaatan, kita tidak hidup di dalam kesetiaan,
kita hidup di luar Kristus, kita hidup dalam dosa, kita hidup secara duniawi, kita hidup dalam hawa nafsu, dan kita hidup dalam dosa-dosa kita. Hidup dalam pergumulan-pergumulan dunia yang gelap, yang kotor ini. Kita harus hidup di dalam kebenaran Allah, dalam terang ilahi Allah. Baru kita jelas ada di dalam hidup yang penuh pengharapan. Jangan takut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayalah, jaminannya jelas bagi setiap kita yang adalah milik Allah, milik Kristus, dan Kristus milik kita. Dengan pasti kita yakin kita sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru. Kita hidup sungguh-sungguh, kita setia, kita taat, kita beribadah kepada Allah oleh kasih karunia dan anugerahnya. Maka dikatakan sebagai anak-anak Allah, sebagai milik Kristus, sebagai pribadi-pribadi yang percaya dan hidup dalam janji-janji Allah, maka kita akan mengalami suatu kehidupan di dalam pengharapan akan Kristus yang tidak pernah ada habis-habisnya. Mari kita membuka Roma pasal 5. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya baca ulang satu kali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Kristus yang membawa Kristus sampai mati di atas kayu salib dan bangkit kembali, sehingga Bapak, Ibu, dan saya memiliki dan beroleh pengharapan di dalam Kristus. Maka dikatakan pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan kita. Saudara yang percaya kepada Kristus, saudara yang percaya janji-janji Allah, tidak akan dipermalukan. Saya berdoa dari hari ke hari Kristus akan dipermuliakan. Jam berganti kepada jam, hari berganti kepada hari, minggu berganti kepada minggu, bulan berganti kepada bulan, dan tahun berganti kepada tahun. Saya percaya bahwa setiap kita, anak-anak Allah, milik Kristus, yang hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih, akan berkemenangan dan mempermuliakan Tuhan. Tidak akan hanyut oleh dunia dan akhirnya menghujat Allah atau meninggalkan Tuhan. Saya memiliki pergumulan, Bapak Ibu juga memiliki pergumulan. Setiap kita mempunyai pergumulan yang berbeda. Bapak Ibu tidak bisa menjadi seperti saya, dan sebaliknya saya tidak perlu menjadi seperti Bapak Ibu. Setiap kita memiliki dan menghadapi prosesnya masing-masing. Tetapi kita harus tetap percaya sebagai milik Kristus yang mempunyai pengharapan penuh di dalam Kristus. Maka apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita menghadapi, kita berdiri sebagai milik Kristus yang punya pengharapan. Tentunya beda. Orang yang ada di dalam Kristus memiliki pengharapan, dan orang yang ada di luar Kristus tidak memiliki pengharapan di dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam hidup ini. Pasti beda, sangat berbeda. Karena itu setiap kita hari ini juga nanti akan semakin menampakkan perbedaan.
sebagai pribadi yang hidup dan tinggal di dalam pengharapan, dan dengan orang-orang yang hidup di luar pengharapan. Terpujilah Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus akan terus mengingatkan kita dan membawa kita, sehingga kita sadar dan kita selalu mengerti bahwa kita adalah milik Kristus yang tidak perlu seperti orang-orang di luar Kristus yang hidup setiap hari di dalam bayang-bayang kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Tetapi saya, Bapak, Ibu, dan saudara semua, sidang jemaat yang saya hormati, yang saya kasihi, saya berdoa kepada Allah yang Maha Besar agar Roh Kudus membawa kita selalu mengerti dan menyadari bahwa siapa kita di dalam Kristus. Kita memiliki hak untuk percaya dan untuk hidup di dalam janji-janji Allah. Terpujilah Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Soli Deo Gloria. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan mengucap syukur. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami menyatukan hati untuk mengucap syukur buat firman yang mengingatkan kami, yang meneguhkan kami. Dan tolonglah saudara-saudara kami yang hari-hari ini hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Biarlah kami semakin diperkuat dan diperkokoh di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih kami akan Kristus. Jikalau ada di antara jemaat yang mungkin sakit, mungkin susah, mungkin dalam pergumulan, hamba mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menolong mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekarang juga menyatukan hati, berdoa kepada Tuhan untuk negeri yang kami cintai, untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua jajaran menteri, juga petinggi, pejabat tinggi dan tertinggi negara, agar kepada beliau diberikan hikmat untuk memimpin dan untuk membawa Indonesia mempermuliakan Tuhan, menjadi bangsa yang besar, yang menghormati dan yang mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami juga mendoakan keluarga dari jemaat yang mungkin pada hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, kesulitan, dan penderitaan di dalam hidup. Tuhan menopang mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan membukakan jalan bagi mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pada ibadah pagi hari ini. Di dalam keluarga dan di dalam rumah kami masing-masing, kami meninggikan Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan kami meluhurkan Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus melingkupi dan memimpin kehidupan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan. Amin.